Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 1, Pendahuluan. Sinvasyang Sutra Teratai, Episode 51. Purna Maitrayani Putra. Orang yang memahami kekosongan sejati akan menyadari keberadaan menakjubkan. Kita hendaknya suka mencari keheningan dan ketenangan guna memahami prinsip menakjubkan dari kekosongan. Dalam kehidupan sehari-hari kita, seharusnya senantiasa memahami segala sesuatu sebenarnya adalah kekosongan sejati. Di dalam kekosongan, benarkah terdapat keberadaan yang menakjubkan? Semua yang dijelaskan Buddha Dharma, Sang Buddha memahami prinsip sejati dengan tuntas. Segala sesuatu adalah kosong. Namun, secara jelas di dalam hidup kita, segala sesuatu adalah nyata. Kita tidak dapat hidup tanpa materi. Misalnya, ketika kita dingin, apa yang kurang di musim dingin? Pakaian, selimut. Jika kita tidak memiliki selimut untuk menjaga kehangatan, sangat sulit untuk tidur. Jika tidak memiliki pakaian untuk menjaga kehangatan, cuaca yang dingin, kita akan merasakan dingin di tempat tersebut. Juga sangat tidak nyaman. Sebenarnya, kehidupan di dunia itu memiliki prinsip kebenaran dari keberadaan yang menakjubkan. Kekosongan adalah ketika semua barang yang ada kembali menjadi kosong sepenuhnya. Terlepas dari esensi, apa yang menjadi esensinya? Perpaduan 4 unsur yang menjadi esensi. Baru saja kita membahas selimut. Selimut itu kita harus mengetahui. Pada zaman dahulu, dini hari, selimut terbuat dari kapas. Bunga kapas harus memiliki benih. Ketika benih jatuh ke tanah, petani menggarapnya. Agar tumbuhan ini dapat bertumbuh, maka harus menunggu musimnya. Musim ini terdapat musim untuk menanam, terdapat musim untuk memanen. Ketika musim panen tiba, setelah berbunga, adalah waktu untuk memetik bunga kapas. Sekarang, di Taliok masih menanam bunga kapas. Jika bunga kapas mekar, mendengar dari mereka bahwa itu jadi permukaan putih, sangat indah. Setelah bunga kapas dipetik, namanya disebut sebagai bunga kapas. Bunga kapas harus dikupas kembali untuk mengeluarkan bijinya. Setelah melewati proses pengambilan biji dari bunga menjadi kapas untuk dijual. Setelah melalui proses manufaktur industri, kemudian dibuat menjadi selimut, yang pada zaman dahulu disebut sebagai selimut katun. Dengan demikian baru dapat membuat lembar demi lembar selimut. Terutama bunga kapas tersebut membutuhkan orang yang menghaluskannya secara perlahan, menghaluskannya keluar agar kapas dan kapas dapat bersatu. Setelah benang telah bersatu, bukankah demikian sudah selesai? Kita masih membutuhkan kain. Selimut harus melewati pabrik. Selembar kain ini juga sama, melalui kerja dari banyak orang. Setelah itu, baru menjadi kain. Lembaran kain ini ada yang terbuat dari bahan katun, ada yang terbuat dari sutra, ada yang terbuat dari linen. Masing-masing memiliki bahan yang berbeda, yang telah melewati proses pemetikan, telah melewati proses rajut oleh karyawan pabrik. Setelah itu terdapat kain yang dirajut menjadi selimut katun. Dipadukan dengan demikian selimut yang telah dihaluskan. Dengan demikian selembar selimut telah selesai. Para hadirin, selimut yang menyelimuti di tubuh kita sangatlah
hangat. Apakah kita ada berpikir sebanyak itu? Sebuah selimut tubuh, di dalam selimut tersebut, berapa lama waktu yang harus dilalui, berapa banyak tenaga kerja. Sekarang ini tidak perlu menggunakan katun lagi, juga harus menggunakan bahan sejenis nilon lainnya. Juga sama. Jadi ini semua melalui proses orang yang tiada henti-hentinya menggunakan kemampuannya, material yang tiada henti-hentinya dan yang berbeda-beda. Dalam penyebutannya dipadukan dengan demikian, membuatnya menjadi esensi dari selimut ini. Pikirkanlah bagaimana jika diuraikan tubuhnya. Mengangkat penutup dari selimut, selimutnya setelah lama dipakai juga bisa robek. Setelah kainnya diangkat, jika hanya menggunakan isi dalam selimut juga agak longgar setelah digunakan lama. Kita sering mengunjungi rumah orang miskin ketika melihat selimut yang dipakai untuk menyelimuti mereka menjadi satu demi satu keping. Dengan demikian, apakah masih dapat disebut sebagai selimut? Sudah tidak lagi. Sehingga dikatakan materi, jika kita memisahkannya, dengan demikian akan kembali menjadi kosong. Ini merupakan kekosongan. Sebelum menjadi ada juga adalah kekosongan. Setelah mengalami perpaduan dari banyak materi, harus mempunyai waktu, memiliki 4 elemen, memiliki tenaga manusia, dan lain-lain yang berpadu. Setelah berada, sungguh sangat menakjubkan. Terutama ketika Anda berkata bahwa itu dimulai dari benih, sudah sangat menakjubkan. Terlebih lagi, ketika itu tumbuh menjadi tanaman, itu dapat berbunga. Sungguh, segala sesuatu di dunia ini ternyata tidak ada. Namun, dalam pertumbuhan yang halus dan menakjubkan, memadukannya dengan demikian. Prosesnya memakan waktu yang berbeda, istilah yang berbeda. Segala sesuatu adalah sangat menakjubkan, sehingga kita harus sering menghayatinya. Apa yang disebut sebagai kekosongan? Kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kekosongan sejati. Maka akan memikirkan segala sesuatu di dunia yang ternyata adalah kekosongan. Bahkan jika dihitung, ada juga memiliki istilah yang beragam dengan benda ini yang sebenarnya tidak ada, memadukan jenis-jenis menjadi satu, yakni menggabungkan yang tercerai-berai menjadi sesuatu yang utuh. Setelah melewati suatu kurun waktu, kemudian memecah sesuatu yang utuh menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian menjadi tiada. Sama seperti kita, manusia. Sebelum orang tua melahirkan kita, di manakah kita berada? Pada saat kita dilahirkan, kita sangat kecil. Di rumah sakit, kita terdapat seorang ibu yang sedang dalam perjalanan dari Yilan untuk pulang ke kampung halaman. Pada saat di Hualien, di tengah perjalanan, tiba-tiba merasakan sakit perut. Usia kandungannya belum mencapai 6 bulan, maka dia melahirkan secara prematur. Saat bayi itu lahir di rumah sakit kita, kondisi tubuhnya hitam dan sangat kecil. Beratnya hanya sedikit di atas 500 gram, sangat kecil sekali. Dokter harus memberikan pertolongan darurat segera. Bayi yang bahkan belum 6 bulan ini, bagaimana caranya agar dia bisa bertahan hidup? Bagaimana membuat darahnya mengalir ke seluruh tubuh? Bagaimana memastikan pernafasannya lancar? Saya mendengar bahwa dokter ingin memberikan suntikan kepada anak ini, pembuluh darah.
Pada tangannya sangat halus bagaikan rambut. Dokter dengan jerih payah berhasil mencari pembuluh darah yang dibutuhkan. Pada pembuluh darah yang sehalus rambut, sudah dapat diberikan suntikan. Kita mengetahui terhadap satu kehidupan selain keterampilan medis, dokter harus menunjukkan hati yang sangat penuh kesabaran, hati cinta kasih, menghormati kehidupan, karena dia sudah datang ke dunia ini. Maka tugas kita adalah menyayangi dan mencintainya. Setelah diberikan nutrisi, dengan demikian anak ini perlahan mulai bisa bernafas, terutama menjaganya hingga beratnya mencapai 600 gram. Tiba-tiba beratnya tidak mencapai 500 gram, maka memerlukan pertolongan darurat. Berapa banyak perawat yang diperlukan? Sungguh tidak mudah. Bayi yang lahir secara prematur adalah demikian. Kehidupan mereka sangat lemah. Namun, jika terdapat orang yang menjaganya dengan hati-hati, ketika dilahirkan kondisinya adalah demikian. Yakin bahwa 1 tahun berikutnya, ketika anak ini dibawa kembali, mungkin sudah dapat berjalan. 10 tahun ke depan harusnya bisa sekolah. 20 tahun ke depan harusnya bisa kuliah. 30 tahun kemudian seharusnya menjadi istri atau ibu. Lihat, bukankah kehidupan adalah menakjubkan? Lahir, tua, sakit, dan mati. Proses ini tidak pernah berhenti. Semuanya berada pada perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya. Yang halus dan menakjubkan terus membuat kita berjalan. Manusia adalah demikian. Segala sesuatu di alam semesta juga adalah demikian. Hingga pada saat tua, kemanakah kita kembali? Kemanakah tubuh jasmani ini kembali? Pada masa mendatang, ketika kita terlepas dari tubuh jasmani ini, akan terlahir di manakah? Kemanakah tujuan kita? Kita tidak mengetahuinya. Terlahir dari mana? Setelah meninggal pergi kemana? Ini merupakan siklus makhluk awam. Berawal dari tiada hingga menjadi ada, yakni merubah kekosongan menjadi suatu keberadaan, hingga menjelang tua dan saat meninggal, merubah suatu keberadaan menjadi kekosongan. Orang ini sudah tidak berada di dunia. Lihatlah, bukankah ini sungguh halus dan menakjubkan? Namun, bagaimanakah prinsip kebenaran tersebut muncul? Kita tidak jelas mengenai hal itu. Semua ini berada di dalam kehidupan kita. Disebut sebagai menjalani hari dengan ketidaktahuan. Kita menggunakan segala sesuatu, tetapi tidak tahu untuk menghargainya. Hidup ini sangat sulit didapatkan. Kita bisa hidup sehat seperti sekarang pun, kita tidak tahu untuk menghargainya. Hidup ini bukan milik kita sepenuhnya, namun dalam hak untuk menggunakannya, kita tetap tidak tahu memanfaatkannya. Kita harus menggunakan kehidupan kita sekarang ini. Terdapat begitu banyak sebab dan kondisi yang berpadu. Kita memiliki kesempatan itu untuk mempelajari prinsip menakjubkan kekosongan sejati, namun berlalu dengan demikian. Waktu itu kosong. Membiarkan waktu lewat begitu saja juga merupakan kekosongan. Waktu juga merupakan kekosongan. Berlalu begitu saja. Ini merupakan kehilangan kita sebagai makhluk awam, kehilangan yang terjadi setiap hari, seperti setiap hari, bagaikan ikan kekurangan air. Bagaimana bisa berbahagia? Namun, para makhluk menyaksikan kegembiraan di dalam penderitaan dan kebingungan. Bukankah sangat kasihan? Sehingga,
Bagaimana kita dapat memahami prinsip kebenaran? Kita hendaknya suka mencari keheningan dan ketenangan, guna memahami prinsip menakjubkan dari kekosongan. Jika kita tidak dapat menenangkannya, jika batin tidak ditenangkan, sebenarnya bahkan ketika orang lain sedang berkata baik dengan kita, kita mendengar dengan satu telinga, kemudian telinga lain membiarkannya berlalu begitu saja. Mungkin kita mendengarkan suara orang tersebut. Sebenarnya apa yang disampaikan tidak jelas. Karena batin tidak fokus, kita harus kembali menanyakan, apa yang Anda katakan barusan? Ini merupakan batin kita yang tidak tenang. Sehingga kita harus tenang dan hening. Semua orang berkata, jika ingin tenang dan hening, maka saya akan mengurung diri. Ini bukan usaha yang sesungguhnya. Tidak ada orang lain yang mengganggunya. Tentu saja, tenang dan hening, kita harus berada di tengah orang banyak. Batin juga harus ditenangkan. Kondisi di sekitar kita harus sangat jelas mengenai prinsip kebenaran. Tentu saja, ini bergantung keseharian kita. Harus berusaha dengan baik, dengan sepenuh hati memahami terdapat fenomena apa di hadapan kita. Kita segera mengetahuinya. Sepotong kain ini, lihatlah. Ini terbuat dari kapas murni. Tentu saja, dia harus mempelajari proses kain itu. Sekarang, ketika orang lain tidak mengerti, kemudian menanyakannya kepada kita, kita mengambil kemudian melihatnya. Ketika kita melihatnya secara sekilas, kita mengetahuinya ini terbuat dari kapas murni atau terbuat dari bahan nilon. Sehingga dikatakan kita harus memahami banyak hal, yakni hal yang harus kita pahami setiap hari. Barang yang berada di hadapan kita mengetahui setiap jenisnya. Sehingga suka mencari keheningan dan ketenangan guna memahami prinsip menakjubkan dari kekosongan. Semua prinsip kebenaran terdalam kita mulai mengakumulasinya sedikit demi sedikit. Dengan demikian, maka kita seharusnya sangat memahami. Ternyata prinsip kebenaran adalah demikian. Terutama harus memupuk akar kebijaksanaan kita tanpa henti. Akar kebijaksanaan tertanam mendalam selama banyak masa kehidupan. Penegakan sila dan samadhi harus dimasukkan di dalam batin dengan baik. Akar kebijaksanaan tertanam mendalam selama banyak masa kehidupan. Sila dan samadhi diterima dan ditegakkan tanpa pernah lupa akan apa yang didengarkan. Bukan berarti membina diri adalah harus melepaskan segalanya. Kita juga harus menjadi makhluk yang tercerahkan. Kita harus menjalin tali kasih yang langgeng dan memperluas cinta kasih universal. Namun, harus memiliki kebijaksanaan, baru tidak akan dibuat bingung oleh benda materi di dunia. Segala yang kita lihat di dunia, baik orang, masalah, atau benda, kita harus menggunakan pandangan penuh kesetaraan. Karena kebijaksanaan adalah kebijaksanaan dengan pandangan penuh kesetaraan terhadap masalah dan terhadap orang. Kita menggunakan hati yang lapang dan pikiran yang murni. Dalam keseharian kita harus sila dan samadhi diterima dan ditegakkan setiap saat. Dalam hati harus ada sila, dalam perbuatan harus ada samadhi. Meskipun kita sedang bergerak, namun hati kita sangat stabil. Adalah karena dalam hati ada sebuah sila. Sila ini di tengah para makhluk yang sangat banyak,
kita bisa mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Karena kekuatan dari sila membuat batin kita tenang, harus simpan di dalam hati. Semua kebocoran telah terhenti. Dengan sendirinya Dharma tidak akan bocor lagi. Mengingat Purna Maitrayani Putra, dia mengikuti Buddha, mendengarkan Dharma Buddha. Sekali mendengarkan, paham semuanya. Mendengar satu hal, dia bisa memahami sangat banyak hal. Dia memiliki kebijaksanaan seperti ini. Jadi dia bisa memperoleh banyak kefasihan. Tidak peduli agama non-Buddhis yang seperti apa datang untuk berdebat dengannya. Dia dapat menggunakan ajaran Buddha untuk mematahkan doktrin-doktrin sesat itu satu persatu. Purna Maitrayani Putra artinya putra dari harapan terkabul dan pengasih. Namanya diambil dari nama ayah dan ibunya. Di antara orang-orang di dalam periode dari 7 Buddha, dia adalah yang terunggul dalam membabarkan Dharma, dikaruniai dengan 4 kefasihan tanpa rintangan. Selain itu, seharusnya Anda masih mengingat Purna Maitrayani Putra berikrar kepada Buddha, ingin pergi ke tempat paling tidak beradab untuk menuntun para makhluk. Sang Buddha berkata, tempat itu sangat tidak beradab. Apakah Anda berani pergi ke sana? Tentu berani. Jika Anda pergi untuk membabarkan Dharma kepada orang lain, bagaimana jika orang tersebut memarahi kamu? Saya harus sangat berterima kasih, karena dia hanya bertindak melalui ucapan, bukan tindakan hanya memarahi. Tidak memukul saya harus berterima kasih. Jika mereka memukul Anda, saya juga harus berterima kasih. Dia hanya memukul dengan tangan, tidak menggunakan pisau dan tombak untuk membunuh saya. Jika mereka menggunakan pisau atau tombak membunuh Anda dengan demikian, saya juga harus berterima kasih, karena pada masa lampau saya menjalin jodoh yang demikian dengan mereka. Pada masa kehidupan ini saya telah menyelesaikan jalinan jodoh ini di tengah orang banyak. Dengan demikian saya terbebaskan dalam kehidupan ini, sehingga saya tetap harus berterima kasih kepada dia. Ini merupakan tekad Purna Maitrayani Putra dalam membabarkan Dharma, karena dia memahami dengan tuntas prinsip kebenaran sejati dari Sang Buddha. Sehingga di dalam sutra agama mengatakan demikian. Dalam agama sutra disebutkan, dari orang-orang yang mampu membabarkan Dharma secara luas dan menganalisa kebenaran, Purna Maitrayani Putra adalah yang terunggul. Pada saat ini di antara kumpulan murid Buddha merupakan yang terunggul dalam membabarkan Dharma. Hadirin sekalian, dalam kehidupan kita benar-benar harus lebih bersungguh hati. Sulit memperoleh Buddha Dharma. Setelah mendengarkan Buddha Dharma, kita masih harus dapat menghayati lingkungan ini. Kita seharusnya tidak melewatkan setiap saat dengan kosong. Dengan sepenuh hati menghayati, senantiasa harus lebih bersungguh hati.